Shalom saudaraku, salam bertemu lagi di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dalam keadaan sehat dan baik, masih di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam kerja surga, Bapa yang memberkati dan memelihara kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, aktivitas kami. Tuhan masih berkati dan sertai. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami, bukakan pikiran kami, hati kami, agar kami mengerti tentang firman Tuhan hari ini, dan Tuhan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan perenungan firman Tuhan hari ini ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan bacaan kita hari ini diambil dari Amsal 20 ayat yang ke-19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Saudaraku, bergosip adalah satu kebiasaan yang buruk yang disukai hampir setiap orang, terutama bagi kita kaum wanita atau ibu rumah tangga. Ada yang bilang kalau bergosip itu kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi waktu senggang. Bahkan ada yang menjadikan gosip itu adalah hobi. Maka tidaklah aneh bila semakin banyak saat ini orang disebut sebagai penggosip, karena orang yang mempunyai kebiasaan menceritakan sensasi atau membicarakan orang lain disertai dengan bumbu-bumbu supaya kian sedap didengar. Entah itu beritanya benar atau tidak. Gosip itu bersumber dari mana-mana saja dan dapat menimpa siapa saja. Bisa di tempat kerja, di sekolah, lingkungan sekitar rumah kita, di gereja ataupun pelayanan sekalipun. Yang pasti gosip adalah masalah yang serius di hadapan Tuhan. Tidak hanya menghancurkan hidup dan nama baik orang yang diperbincangkan, tetapi juga menghancurkan hidup orang yang bergosip itu sendiri. Jadi gosip sangat mudah menimbulkan pertengkaran sehingga persaudaraan dan pertemanan menjadi hancur. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dengan keras supaya kita menghentikan kebiasaan buruk ini. Ingat saudaraku, setiap perkataan kita pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena akan ada ucapan yang menegur dan ada ucapan yang menuai. Oleh karena itu, bagi siapapun kita yang suka bergosip, haruslah segera bertobat. Karena bila tidak kita bertobat, kita akan menuai hal-hal yang buruk bagi hidup kita di kemudian hari. Mari saudaraku, biarlah yang keluar dari mulut kita hanya perkataan-perkataan yang baik, yang membangun dan bermanfaat, menghibur dan menguatkan orang lain supaya orang yang mendengarnya dapat beroleh kasih karunia, sehingga dari perkataan itu terdengar nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan ini mengingatkan kita untuk tetap berlaku benar di hadapan Tuhan, berkata benar di hadapan Tuhan, dan tetap boleh kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Bapa, ajar kami untuk selalu berkata baik, berkata jujur benar kepada sesama kami, dan terlebih boleh membangun sesama kami melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami tidak mengucapkan perkataan yang tidak baik. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kami dimampukan berkata baik dan benar. Biarlah setiap yang kami keluarkan dari mulut kami boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kami terus menyerahkan pemulihan bagi bangsa dan negara kami, supaya boleh berangsur baik. Tuhan pakai terus pemerintahan kami untuk menggerakkan roda pemerintahan dengan baik, membawa rakyat-Mu ke arah yang lebih sejahtera. Bapa, juga kami berdoa bagi setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan tolong dan berkati. Bukakan Tuhan pintu rezeki yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah dengan itu Tuhan tercukupi segala kebutuhan kami.
Biarlah berkat rezeki dari Tuhan mampu kami pergunakan dengan bijak. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa bagi seluruh keluarga kami, Tuhan sertai dan pimpin di dalam setiap aktivitas kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati, agar kami selalu dalam lindungan Tuhan, jauh daripada mara bahaya, sehingga hidup kami boleh tetap memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami selalu, agar kami boleh selalu mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus berkati.